Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Di sebuah desa kecil di Jawa, beberapa orang tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Rumah mereka berubah mewah, uang datang tanpa henti. Tapi setiap malam, sesuatu yang tinggi tanpa wajah mulai berdiri di halaman rumah mereka, menunggu. Warga menyebutnya pesugihan Kertaputih, sebuah perjanjian berdarah dengan makhluk penjaga harta di hutan bambu. Namun yang paling mengerikan bukanlah pesugihannya, melainkan ketika seorang ustadz muda datang untuk menghancurkannya, dan justru menemukan bahwa dukun penjaga pesugihan itu menyimpan rahasia yang berkaitan dengan darahnya sendiri. Apa sebenarnya isi perjanjian Kertaputih itu? Dan kenapa dukun tersebut berkata bahwa sang ustadz telah menghancurkan warisan keluarganya sendiri? Angin malam berhembus pelan melewati sawah-sawah luas di desa Kertajaya. Biasanya, suara jangkrik dan gemerisik daun bambu menjadi irama yang menenangkan bagi warga yang hidup sederhana di sana. Namun beberapa bulan terakhir, suasana desa itu berubah seperti langit cerah yang perlahan ditelan awan gelap. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia muncul perlahan, seperti bayangan yang merayap di dinding saat lampu mulai redup. Semua bermula ketika beberapa warga tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu singkat. Rumah bambu yang dulu reyot mendadak berubah menjadi bangunan besar dengan pagar tinggi. Sepeda tua berganti mobil baru yang mengkilap. Orang-orang yang dulu menawar harga beras di warung kini membeli barang tanpa bertanya harga. Namun kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali membawa pertanyaan yang lebih cepat lagi. Warung kecil milik Bu Sarni menjadi tempat pertama kali bisikan itu muncul. Dulu Pak Rendra sampai pernah berutang gula sama saya, gumamnya suatu sore kepada beberapa pelanggan. Sekarang rumahnya paling besar di desa. Ucapan itu membuat suasana warung menjadi sunyi, bukan karena iri, melainkan karena rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Kekayaan mendadak di desa kecil terasa seperti hujan yang turun di musim kemarau panjang. Orang-orang tentu senang melihatnya, tetapi juga bertanya dari mana awan itu datang. Tak lama setelah perubahan itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Suatu pagi, seekor sapi milik Pak Darto ditemukan mati di kandangnya. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tubuh kaku dengan mata terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, ayam-ayam milik warga juga mati satu persatu. Bagi orang desa yang hidup dari ternak, peristiwa itu terasa seperti sawah yang tiba-tiba kehilangan air. Diam, tetapi menghancurkan. Namun kejadian yang paling membuat warga gelisah bukanlah kematian hewan, melainkan suara tangisan yang sering terdengar dari arah hutan bambu di ujung desa. Tangisan itu tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kadang terdengar seperti suara perempuan, kadang seperti anak kecil yang tersesat dalam gelap. Pak Lurah pernah mengajak beberapa warga memeriksa hutan itu pada suatu malam. Mereka berjalan membawa senter dan obor, menyusuri jalan tanah yang sempit. Cahaya lampu memantul pada batang-batang bambu yang tinggi, menciptakan bayangan panjang seperti tangan-tangan kurus yang menjulur dari kegelapan. Namun anehnya, setelah mereka masuk cukup jauh ke dalam hutan, tangisan itu justru berhenti. Seolah-olah suara itu hanya ingin didengar dari jauh, tetapi tidak ingin ditemukan. Setelah kejadian itu,
Semakin banyak warga yang merasakan gangguan aneh. Anak-anak sering menangis tengah malam karena mengaku melihat bayangan tinggi berdiri di sudut kamar. Beberapa orang dewasa merasa seperti ada yang mengawasi ketika berjalan melewati jalan desa setelah maghrib. Sementara itu, orang-orang yang kaya mendadak justru terlihat semakin tertutup. Mereka jarang keluar rumah. Lampu rumah mereka sering menyala sampai dini hari. Kadang terlihat tamu datang tengah malam, lalu pergi sebelum fajar. Keadaan desa mulai terasa seperti kolam yang airnya terlihat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dipenuhi arus gelap di bawahnya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka pulang dari kota setelah bekerja lembur. Ia harus melewati jalan kecil di dekat hutan bambu. Jalan itu biasanya sunyi, tetapi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia melihat sesuatu di tengah jalan. Selembar kertas putih. Kertas itu tergeletak begitu saja di tanah yang basah oleh embun malam. Ia mengira itu hanya sampah yang terbawa angin. Namun saat ia mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Di atas kertas itu terdapat tulisan aneh berwarna merah dalam. Bukan seperti tinta, lebih mirip seperti darah yang sudah mengering. Simbol-simbolnya tidak menyerupai huruf biasa. Bentuknya melengkung, bersilang, dan terlihat seperti gambar yang dibuat oleh seseorang yang sedang marah. Raka merasakan udara di sekitarnya menjadi berat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun, hanya deretan bambu yang berdiri diam seperti penonton bisu. Saat ia hendak mengambil kertas itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam hutan. Tangisan. Kali ini jauh lebih jelas. Tangisan itu terdengar pelan, tetapi penuh penderitaan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama terjebak dalam kegelapan. Tangan Raka gemetar. Ia segera mundur beberapa langkah. Namun sebelum ia sempat pergi, angin tiba-tiba berhembus kuat. Kertas putih itu terangkat dari tanah dan melayang perlahan di udara. Berputar, seperti daun kering yang terseret arus tak terlihat. Kertas itu lalu jatuh kembali tepat di depan kaki Raka. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja mengembalikannya. Jantung Raka berdetak keras seperti palu yang menghantam kayu tua. Ia tidak berani menyentuhnya lagi. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari menuju rumah. Namun sejak malam itu, satu hal mulai menyebar di desa Kertajaya. Bisikan tentang sebuah ritual lama yang pernah dilakukan di hutan bambu. Sebuah pesugihan yang dikenal dengan nama yang jarang disebut orang dengan suara keras. Pesugihan Kerta Putih. Konon siapapun yang membuat perjanjian dengan kertas putih itu akan mendapatkan kekayaan yang tak terimbangkan. Tetapi seperti pisau bermata dua, kekayaan tersebut selalu datang bersama sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang menunggu waktunya untuk menagih janji. Dan tanpa disadari oleh seluruh warga desa, perjanjian itu mungkin sudah mulai ditagih. Pagi di desa Kertajaya selalu datang dengan cara yang sederhana. Kabut tipis biasanya menggantung di atas sawah. Sementara matahari perlahan muncul dari balik perbukitan, seperti lampu besar yang dinyalakan pelan-pelan oleh alam. Namun, beberapa minggu terakhir, suasana pagi tidak lagi terasa menenangkan bagi sebagian warga. Banyak orang bangun dengan wajah lelah, seperti orang yang baru saja melewati malam panjang tanpa tidur. Beberapa ibu bercerita bahwa anak-anak mereka sering terbangun sambil menangis. Ada yang menunjuk ke sudut kamar, seolah melihat seseorang berdiri di sana. Padahal ketika lampu dinyalakan, tidak ada apa-apa selain dinding dan lemari tua. Cerita-cerita itu menyebar dari rumah ke rumah, seperti angin yang membawa bau asap dari dapur yang terbakar. Di tengah suasana itulah, seorang pemuda datang ke desa. Namanya Ustadz Farhan. Usianya tidak lebih dari 25 tahun. Wajahnya tenang dengan sorot mata yang tajam namun lembut. Ia datang untuk menggantikan imam masjid desa yang sedang sakit dan harus dirawat di kota.
Masjid kecil di Kertajaya berdiri di tengah desa, dikelilingi pohon mangga tua dan halaman tanah yang luas. Bangunannya sederhana, tetapi selalu menjadi tempat warga berkumpul, terutama saat malam Jumat. Ketika pertama kali menginjakan kaki di halaman masjid, Farhan merasakan sesuatu yang aneh. Udara di desa itu terasa berat. Bukan panas atau dingin, melainkan seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam tanah. Perasaan itu mirip ketika seseorang berdiri di dalam ruangan yang lama tertutup, tempat udara terasa pengap walau jendela sudah dibuka. Farhan tidak langsung mengatakan apapun. Ia hanya menatap sekeliling desa dengan tenang. Beberapa rumah terlihat megah dan baru dicat. Namun tidak jauh dari sana, rumah-rumah bambu lama masih berdiri sederhana seperti biasa. Perbedaan itu terlihat mencolok, seperti dua dunia yang dipaksa hidup berdampingan. Siang hari pertama, Farhan mulai berkenalan dengan warga. Pak Lurah menyambutnya dengan ramah di balai desa. "Semoga Ustadz betah di sini," kata Pak Lurah sambil tersenyum tipis. Farhan mengangguk sopan. Namun selama percakapan itu berlangsung, ia memperhatikan sesuatu. Pak Lurah beberapa kali melirik ke arah hutan bambu di ujung desa. Tatapan itu cepat, tetapi cukup untuk membuat Farhan menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh warga desa. Malam harinya, Farhan memimpin sholat Isya di masjid. Jumlah jamaah tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang tua dan beberapa pemuda. Saat membaca ayat-ayat Al-Quran, Farhan kembali merasakan sesuatu yang ganjil. Udara di dalam masjid terasa bergerak pelan, seperti ombak kecil yang datang dan pergi tanpa suara. Setelah sholat selesai, seorang lelaki tua menghampirinya. Namanya Pak Rahmat, penjaga masjid yang sudah tinggal di desa itu sejak muda. "Ustadz baru datang ya?" tanyanya pelan. Farhan mengangguk. "Bagaimana menurut Bapak keadaan desa ini?" tanya Farhan dengan hati-hati. Pak Rahmat terdiam beberapa saat. Ia menatap halaman masjid yang gelap, lalu menarik napas panjang. "Desa ini dulu tenang," katanya perlahan. "Tapi sekarang, rasanya seperti rumah yang fondasinya mulai retak." Farhan memahami maksud perumpamaan itu. Rumah yang retak tidak langsung roboh, tetapi setiap orang yang tinggal di dalamnya akan selalu merasa khawatir. "Banyak kejadian aneh?" tanya Farhan. Pak Rahmat menatap wajahnya lama, seperti menimbang apakah ia harus berkata jujur atau tidak. Akhirnya, lelaki itu mengangguk. "Ternak mati, anak-anak sering sakit, malam-malam terdengar tangisan dari hutan bambu." Farhan tidak terlihat terkejut, namun matanya menjadi lebih serius. "Apakah Bapak tahu penyebabnya?" Pak Rahmat menggeleng pelan. Tapi orang-orang mulai bicara tentang sesuatu yang lama tidak disebut lagi. Farhan menunggu. Suasana halaman masjid menjadi sangat sunyi. Hanya suara daun yang bergesekan dengan angin malam. Akhirnya, Pak Rahmat berbisik, "Pesugihan." Kata itu keluar seperti rahasia yang terlalu lama dipendam. Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang gelap di atas desa. Langit malam tampak tenang, tetapi awan tipis bergerak pelan, seperti tirai yang menutupi sesuatu. Sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, tiba-tiba terdengar suara dari arah desa. Jeritan, suara perempuan yang penuh ketakutan. Pak Rahmat dan Farhan langsung menoleh bersamaan. Jeritan itu datang dari salah satu rumah besar milik warga yang baru kaya beberapa bulan terakhir. Lampu rumah itu berkedip-kedip seperti lilin yang hampir padam. Beberapa warga mulai keluar rumah dan berlari menuju sumber suara. Farhan berdiri perlahan. Perasaannya mengatakan bahwa kejadian ini bukan sekedar gangguan biasa. Ini seperti tanda pertama dari badai yang akan datang. Dan tanpa disadari oleh siapapun di desa itu, kedatangan Farhan mungkin bukan kebetulan. Seperti kunci yang akhirnya ditemukan setelah pintu lama terkunci terlalu lama. Jeritan perempuan itu memecah keheningan malam desa Kertajaya seperti batu yang dilempar ke permukaan danau tenang. Dalam hitungan detik, warga yang mendengar suara itu keluar dari rumah masing-masing. Lampu-lampu mulai menyala, pintu terbuka tergesa, langkah kaki bergegas menuju sumber suara.
Ustadz Farhan berjalan cepat bersama Pak Rahmat menuju rumah besar milik Pak Rendra, salah satu warga yang kekayaannya mendadak mencolok beberapa bulan terakhir. Rumah itu berdiri megah di tengah halaman luas, dikelilingi pagar tinggi dari besi hitam. Bangunannya tampak seperti istana kecil yang salah tempat di desa sederhana. Di sekelilingnya, rumah-rumah bambu terlihat seperti bayangan lama yang tertinggal oleh zaman. Ketika Farhan tiba di halaman, beberapa warga sudah berkumpul di depan pintu. Dari dalam rumah, terdengar suara benda jatuh, lalu tangisan perempuan yang semakin keras. Pintu rumah terbuka tiba-tiba. Seorang perempuan berlari keluar dengan wajah pucat seperti kertas basah. Itu adalah Sari, istri Pak Rendra. Rambutnya berantakan, napasnya terengah-engah seperti seseorang yang baru saja lari dari mimpi buruk. "Ada apa, Bu?" tanya salah satu warga. Sari tidak langsung menjawab, ia hanya menunjuk ke arah dalam rumah dengan tangan gemetar. Ada sesuatu di kamar," katanya dengan suara parau. Beberapa lelaki desa memberanikan diri masuk. Farhan ikut melangkah ke dalam. Interior rumah itu terlihat mewah, lantai keramik bersih, dinding penuh hiasan mahal, dan lampu kristal menggantung di tengah ruang tamu. Namun suasana di dalamnya terasa aneh, seperti rumah yang terlalu sunyi yang tidak nyaman. Mereka berjalan menuju kamar di ujung lorong. Di sana, Pak Rendra terlihat tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terbuka lebar seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dua orang warga segera menahannya agar tidak melukai dirinya sendiri. "Dia tiba-tiba seperti ini," kata Sari sambil menangis di pintu kamar. "Tadi dia bangun dari tidur lalu menjerit." Farhan berlutut di dekat Pak Rendra. Ia mencoba menenangkan pria itu dengan suara lembut. Namun Pak Rendra justru menunjuk ke arah sudut kamar. "Tolong, ambil itu," katanya dengan suara terputus-putus. Semua orang menoleh. Di sudut ruangan terdapat sebuah meja kecil. Di atasnya ada benda yang terlihat sederhana. Selembar kertas putih. Kertas itu tampak biasa saja, tetapi ketika Farhan mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat alisnya sedikit berkerut. Di permukaan kertas itu terdapat tulisan berwarna merah gelap. Simbol-simbol aneh yang saling bersilang seperti ranting pohon kering. Tulisan itu tidak terlihat seperti huruf yang dikenal. Bentuknya lebih menyerupai tanda yang dibuat oleh seseorang yang mencoba berbicara dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia manusia. Farhan mengangkat kertas itu perlahan. Udara di kamar terasa berubah, seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan oksigen. Pak Rendra langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jangan dekatkan itu," teriaknya. Farhan menatap kertas tersebut dengan tenang. Bagi orang awam, mungkin hanya terlihat seperti coretan aneh. Namun bagi seseorang yang pernah mempelajari banyak hal tentang gangguan spiritual, tanda-tanda itu terasa familiar, seperti bekas jejak kaki di tanah basah yang menunjukkan arah datangnya sesuatu. Farhan menoleh kepada Pak Rendra. "Dari mana kertas ini?" Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Pak Rendra menelan ludah. Matanya bergerak gelisah ke arah beberapa warga yang berdiri di pintu. Seolah-olah ada rahasia yang terlalu berat untuk diucapkan di depan banyak orang. Akhirnya, ia berbicara dengan suara pelan. "Itu bagian dari perjanjian." Beberapa warga saling berpandangan. "Perjanjian?" Kata itu terasa seperti petir kecil yang menyambar pikiran semua orang di ruangan. Farhan tidak memotong, ia hanya menunggu. Pak Rendra menutup wajah sejenak sebelum melanjutkan. "Beberapa bulan lalu, aku pergi ke seseorang di hutan bambu." Pak Rahmat yang berdiri di belakang Farhan langsung menegang. Ia seolah sudah mengetahui nama yang akan disebut. "Seorang dukun, namanya Ki Wiradipa." Beberapa warga langsung berbisik. Nama itu tidak asing di desa, tetapi jarang diucapkan dengan suara keras. Seperti nama tempat yang lebih baik tidak dikunjungi. Pak Rendra melanjutkan dengan napas berat. "Dia bilang, kalau aku ingin kaya, aku harus menandatangani kertas ini." Farhan melihat kembali tulisan merah di kertas itu. "Dengan darah," kata Pak Rendra lirih. Suasana ruangan terasa semakin dingin. Pak Rendra menatap Farhan dengan mata penuh ketakutan. "Sejak saat itu, uang terus datang. Usahaku berhasil. Semua berjalan mudah." Ia berhenti sejenak. "Tapi beberapa minggu terakhir, aku mulai melihat sesuatu." Farhan menunggu. Pak Rendra menggigit bibirnya sebelum berkata,
Ada bayangan berdiri di halaman rumah setiap malam. Beberapa warga langsung merinding. Pak Rendra melanjutkan dengan suara gemetar. Bayangan itu tinggi, sangat tinggi, dan tidak memiliki wajah. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal. Farhan menatap kertas putih di tangannya. Perasaan yang sejak awal ia rasakan kini semakin jelas. Desa Kertajaya memang sedang terjerat sesuatu. Sesuatu yang tidak hanya melibatkan satu orang, melainkan banyak warga. Dan seperti jaling laba-laba yang hampir tidak terlihat, pesugihan itu telah menyebar ke banyak sudut desa. Namun satu hal yang paling membuat Farhan yakin bahwa masalah ini jauh lebih besar adalah satu detail kecil. Di bagian bawah kertas putih itu terdapat tanda tangan lain, bukan milik Pak Rendra, melainkan beberapa nama warga desa lainnya. Artinya satu hal, Pak Rendra bukanlah satu-satunya orang yang membuat perjanjian dengan kertas putih itu. Dan mungkin ia bahkan bukan yang pertama. Sejak malam kejadian di rumah Pak Rendra, Desa Kertajaya tidak pernah benar-benar kembali tenang. Suasana desa berubah seperti langit sebelum badai, tenang di permukaan tetapi terasa menekan di dada. Kertas putih yang ditemukan Farhan seperti membuka pintu lama yang selama ini tertutup rapat. Setelah kejadian itu, semakin banyak warga mulai berani berbicara. Cerita demi cerita muncul seperti air yang keluar dari retakan bendungan. Keesokan paginya, Farhan duduk di serambi masjid bersama Pak Rahmat. Matahari baru saja naik, menyinari sawah yang masih dipenuhi embun. Biasanya pemandangan itu terasa damai, tetapi hari itu udara terasa berat. Seorang perempuan datang tergesa ke halaman masjid. Namanya Bulina, pedagang sayur yang rumahnya berada tidak jauh dari rumah Pak Rendra. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Ustadz, saya ingin minta tolong," katanya dengan suara gemetar. Farhan mempersilahkan ia duduk. Bulina menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. "3 malam terakhir, ada sesuatu berdiri di halaman rumah saya." Pak Rahmat langsung menoleh. "Apa maksudnya sesuatu?" tanya Farhan tenang. Bulina menggenggam ujung kerudungnya dengan gelisah. "Saya tidak bisa melihat wajahnya," katanya pelan. "Tapi bayangannya tinggi sekali, lebih tinggi dari pintu rumah." Suasana serambi masjid mendadak terasa dingin. "Bayangan itu hanya berdiri," lanjutnya. "Diam, seperti menunggu." Farhan memperhatikan wajah perempuan itu. Ketakutan yang terlihat di matanya bukan ketakutan biasa. Itu jenis ketakutan yang muncul ketika seseorang merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami. "Apakah bayangan itu mendekat?" tanya Farhan. Bulina menggeleng cepat. "Tidak, tapi setiap malam dia selalu ada." Farhan terdiam beberapa saat. Cerita itu mengingatkannya pada pengakuan Pak Rendra semalam. Bayangan tinggi tanpa wajah. Seolah-olah sesuatu yang sama sedang mendatangi orang-orang yang terlibat dalam perjanjian pesugihan. Sementara mereka berbicara, seorang pemuda berlari menuju masjid dengan nafas terengah. Itu terjadi lagi," katanya panik. Farhan berdiri. "Apa yang terjadi?" Pemuda itu menunjuk ke arah rumah di ujung desa. "Pak Hadi, dia ditemukan pingsan di sawah." Beberapa warga yang berada di sekitar masjid segera ikut berlari ke arah yang ditunjuk. Sawah Pak Hadi terletak tidak jauh dari hutan bambu. Ketika Farhan tiba di sana, beberapa orang sudah mengelilingi tubuh Pak Hadi yang terbaring di tanah. Pria itu masih hidup, tetapi wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Farhan berjongkok di sampingnya. "Pak Hadi, apa yang terjadi?" Pak Hadi membuka mata perlahan. Matanya terlihat kosong. "Aku melihatnya," katanya pelan. "Apa yang Bapak lihat?" Pak Hadi menelan ludah. Makhluk itu berdiri di tengah sawah. Beberapa warga langsung saling memandang. Tubuhnya tinggi, kurus, dan wajahnya gelap seperti bayangan. Suara Pak Hadi bergetar. "Dia hanya menatapku." Pak Rahmat yang berdiri di belakang Farhan terlihat semakin gelisah. "Apakah dia mengatakan sesuatu?" tanya Farhan. Pak Hadi mengangguk pelan. "Dia bilang,
Waktu perjanjian hampir selesai. Kata-kata itu membuat suasana sawah terasa seperti es yang menyelimuti udara. Farhan menatap sekitar. Angin bergerak pelan melewati padi yang masih menguning. Tanaman-tanaman itu bergoyang seperti laut hijau yang tenang. Namun di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa salah. "Apakah Bapak pernah mendatangi seseorang di hutan bambu?" tanya Farhan perlahan. Pak Hadi tidak langsung menjawab, namun ekspresi wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku hanya ingin hidup lebih baik," katanya lirih. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi berat, seperti pengakuan seseorang yang sadar telah berjalan terlalu jauh di jalan yang salah. Farhan tidak menyalahkannya. Banyak orang mengambil keputusan buruk ketika hidup terasa sempit. Ketika kebutuhan datang seperti ombak yang terus menghantam pantai, manusia sering mencari jalan pintas. Namun jalan pintas kadang seperti jembatan rapuh di atas jurang. Terlihat mudah dilewati, tetapi menyimpan bahaya yang tidak terlihat. Farhan berdiri dan menatap hutan bambu di kejauhan. Batang-batang bambu itu berdiri rapat seperti dinding alami yang menyembunyikan sesuatu. Di sanalah Ki Wiradipa tinggal. Di sanalah kemungkinan besar semua perjanjian itu dimulai. Namun satu hal yang kini semakin jelas bagi Farhan adalah bahwa pesugihan itu bukan sekedar ritual biasa. Ia lebih mirip seperti hutang yang terus bertambah bunga. Semakin lama dibiarkan, semakin besar harga yang harus dibayar. Dan berdasarkan apa yang ia lihat sekarang, penagihan itu sudah mulai datang. Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang, melainkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang datang dari kegelapan hutan bambu, berjalan tanpa wajah, dan mulai mendatangi satu persatu orang yang pernah menandatangani kertas putih perjanjian itu. Sore itu langit desa Kertajaya tampak suram. Awan kelabu menggantung rendah seperti tirai berat yang menutupi cahaya matahari. Udara terasa lembab dan diam, seolah alam sedang menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Ustadz Farhan berdiri di halaman masjid sambil memandang ke arah hutan bambu di ujung desa. Dari kejauhan, deretan batang bambu terlihat rapat seperti pagar raksasa yang melindungi sebuah rahasia lama. Di sanalah Ki Wiradipa tinggal. Sejak mendengar cerita Pak Rendra, Pak Hadi, dan beberapa warga lain, Farhan semakin yakin bahwa semua masalah di desa itu berakar dari tempat tersebut. Seperti pohon besar yang menjulang tinggi, bencana di desa ini memiliki akar yang tersembunyi di dalam tanah. Dan akar itu harus ditemukan. Menjelang maghrib, Farhan memutuskan pergi ke hutan bambu. Pak Rahmat sempat mencoba menahannya. "Ustadz, tempat itu tidak baik didatangi," kata lelaki tua itu dengan wajah khawatir. Farhan tersenyum tipis. "Jika sumber masalahnya ada di sana, maka kita tidak bisa hanya berdiri di luar dan berharap semuanya selesai sendiri." Pak Rahmat tidak bisa membantah. Ia hanya mengangguk pelan meskipun wajahnya masih dipenuhi kecemasan. Perjalanan menuju hutan bambu tidak terlalu jauh, tetapi terasa panjang. Jalan tanah yang biasanya dilewati petani terlihat lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya terdengar di pepohonan pun hampir tidak bersuara. Suasana itu mirip rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Hanya angin yang bergerak pelan di antara batang bambu. Ketika Farhan memasuki hutan, cahaya matahari yang tersisa semakin redup. Batang-batang bambu yang tinggi menutup langit seperti jari-jari raksasa yang saling mengunci. Setiap langkah kaki menghasilkan suara daun kering yang terinjak. Suara itu terdengar jelas karena tidak ada bunyi lain di sekitar. Beberapa menit kemudian, Farhan melihat sebuah rumah kecil di tengah hutan. Rumah itu terbuat dari kayu tua dengan atap yang mulai menghitam. Dindingnya tampak kusam seperti bangunan yang sudah berdiri sangat lama. Di depan rumah terdapat beberapa benda aneh. Pot tanah berisi abu, tali-tali merah yang diikat pada batang bambu,
dan beberapa kertas putih yang tergantung seperti bendera kecil. Angin membuat kertas-kertas itu bergerak pelan, seperti tangan yang melambai tanpa suara. Farhan mendekat ke pintu rumah. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu itu terbuka perlahan dengan sendirinya. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua duduk bersila di depan meja kayu. Rambutnya panjang berwarna putih, wajahnya keriput seperti kulit pohon tua. Matanya tajam, tetapi sorotnya tenang seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Ia adalah Ki Wiradipa. "Sudah lama aku menunggumu datang," kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Suara Ki Wiradipa rendah dan berat, seperti batu yang jatuh ke dasar sumur. Farhan melangkah masuk dengan tenang. "Apa yang Bapak maksud?" tanya Farhan. Ki Wiradipa tersenyum tipis. "Sejak kau menginjakan kaki di desa ini, aku sudah tahu." Ruangan itu dipenuhi bau dupa dan tanah basah. Di atas meja kayu terdapat tumpukan kertas putih yang sama seperti yang ditemukan di rumah Pak Rendra. Setiap kertas memiliki tulisan merah yang rumit. Farhan melihat beberapa nama warga desa tertulis di bagian bawahnya. "Banyak orang datang kemari," kata Ki Wiradipa sambil menunjuk kertas-kertas itu. "Mereka ingin hidup lebih mudah." Farhan menatapnya. Dengan membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ki Wiradipa tertawa pelan. Terkadang manusia tidak peduli dengan harga yang harus dibayar selama keinginannya tercapai. Farhan tidak menyangkal kata-kata itu. Sejarah manusia memang sering dipenuhi pilihan yang lahir dari keserakahan. Namun Farhan tahu bahwa keserakahan bukan alasan untuk membiarkan kejahatan terus berjalan. "Pesugihan ini harus dihentikan," tegas Farhan. Ki Wiradipa akhirnya menatapnya langsung. Matanya tampak dalam, seperti sumur yang menyimpan air gelap. "Kau pikir semudah itu?" Farhan tidak menjawab. Ki Wiradipa menunjuk ke arah tumpukan kertas di meja. Setiap kertas adalah perjanjian, setiap nama adalah janji. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dan setiap janji memiliki penagihnya sendiri. Tiba-tiba angin kuat berhembus masuk melalui jendela yang terbuka. Kertas-kertas putih di atas meja beterbangan di udara. Beberapa menempel di dinding, beberapa jatuh di lantai. Salah satu kertas melayang tepat di depan Farhan. Di atasnya tertulis nama seseorang yang sangat ia kenal. Pak Hadi. Di bagian bawah kertas itu terdapat tanda merah seperti cap darah. Ki Wiradipa berbicara lagi dengan suara yang lebih pelan. Makhluk penjaga pesugihan sudah terikat dengan semua nama itu. Ia menatap Farhan dengan ekspresi serius. "Jika kau mencoba menghentikan perjanjian ini," ia menunjuk ke arah hutan di luar rumah, "kau juga akan membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua dari desa ini." Suasana ruangan mendadak terasa sangat dingin. Farhan berdiri diam beberapa saat. Namun bukannya mundur, ia justru mengambil salah satu kertas putih dari meja. Matanya menatap tulisan merah di atasnya. Kemudian ia berkata dengan suara tenang, "Tidak ada perjanjian yang lebih kuat dari kehendak Tuhan." Ki Wiradipa tidak tersenyum lagi. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya berubah, seperti seseorang yang akhirnya bertemu lawan yang tidak ia perkirakan. Dan di luar rumah kayu itu, angin hutan bambu tiba-tiba berhembus lebih kencang. Seolah sesuatu di dalam kegelapan mulai terbangun, mendengar percakapan yang baru saja terjadi. Malam turun di desa Kertajaya seperti tirai hitam yang ditarik perlahan menutupi panggung kehidupan. Lampu rumah mulai menyala satu persatu, tetapi cahaya itu terasa kecil dibandingkan luasnya kegelapan yang menyelimuti desa. Ustadz Farhan berjalan keluar dari rumah kayu Ki Wiradipa dengan langkah tenang. Percakapan mereka masih terngiang di kepalanya seperti gema di dalam gua yang panjang. Angin dari hutan bambu bertiup lebih kencang daripada sebelumnya. Batang-batang bambu saling bergesekan, menghasilkan suara yang mirip bisikan panjang. Suara itu seperti orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Farhan berhenti sejenak di jalan tanah. Di tangannya masih ada satu lembar kertas putih yang ia ambil dari meja Ki Wiradipa.
Tulisan merah di atasnya tampak semakin jelas di bawah cahaya bulan. Simbol-simbol itu tidak terlihat seperti huruf biasa. Garisnya melingkar, bertaut, dan menyilang seperti akar tanaman liar yang tumbuh tanpa arah. Farhan mengamati bagian bawah kertas itu. Selain nama Pak Hadi, terdapat beberapa tanda lain yang lebih tua. Tinta merahnya terlihat lebih pudar, seperti tulisan yang sudah ada sejak lama. Hal itu membuat Farhan merasa ada sesuatu yang belum dikatakan oleh Ki Wiradipa. Seperti cerita yang sengaja disembunyikan sebagian. Ia melanjutkan perjalanan kembali ke desa. Ketika sampai di masjid, Pak Rahmat sudah menunggu di serambi. Lelaki tua itu tampak gelisah sejak melihat Farhan berjalan ke arah hutan tadi sore. "Ustadz, bagaimana?" tanya Pak Rahmat. Farhan duduk di bangku kayu dan meletakkan kertas putih itu di atas meja kecil. Pak Rahmat menatapnya dengan kening berkerut. "Itu kertas perjanjian?" Farhan mengangguk pelan. Pak Rahmat memandang tulisan merah itu lama sekali, seperti seseorang yang mencoba mengingat sesuatu dari masa lalu. Tiba-tiba wajahnya berubah. "Astagfirullah," gumamnya pelan. Farhan memperhatikan reaksi itu. "Bapak pernah melihat simbol ini?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Dulu, waktu saya masih muda, orang-orang tua di desa pernah bercerita tentang pesugihan ini." Farhan mendengarkan dengan serius. Pesugihan kerta putih bukan ritual baru. Ia sudah ada sejak desa ini pertama kali berdiri. Kalimat itu membuat Farhan sedikit terkejut. Sejak awal desa, Pak Rahmat mengangguk pelan. Pendiri desa ini konon membuat perjanjian dengan makhluk penjaga harta di hutan bambu. Angin malam berhembus pelan melewati halaman masjid. Lampu di serambi bergoyang kecil seperti lilin yang disentuh udara. "Kenapa ia melakukan itu?" tanya Farhan. Pak Rahmat menatap kegelapan desa. Karena desa ini dulu sering dilanda gagal panen, orang-orang hampir meninggalkan tempat ini. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Lalu seseorang datang membawa cara untuk mengubah nasib. Farhan sudah bisa menebaknya. Pesugihan. Pendiri desa membuat perjanjian dengan kertas putih itu, kata Pak Rahmat. Sebagai balasannya, desa menjadi makmur. Farhan memikirkan kata-kata itu. Seperti pohon yang tumbuh tinggi karena akarnya diberi air dari tempat yang salah. Ia mungkin terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya menyimpan racun di dalam tanah. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya Farhan. Pak Rahmat menggelengkan pelan. Cerita itu berhenti di sana. Orang-orang tua tidak pernah mau membicarakannya lagi. Farhan kembali melihat kertas di meja. Tulisan merah itu terlihat semakin mengganggu, seperti luka lama yang belum benar-benar sembuh. Tapi satu hal yang pasti, lanjut Pak Rahmat dengan suara pelan, perjanjian seperti itu tidak pernah benar-benar berakhir. Kalimat itu menggantung di udara seperti awan hitam yang menolak pergi. Farhan memahami maksudnya. Pesugihan bukan hanya soal mendapatkan kekayaan. Ia adalah hutang yang terus hidup selama perjanjian itu masih ada. Dan berdasarkan apa yang ia lihat di rumah Ki Wiradipa, hutang itu tidak pernah dihentikan. Ia justru diwariskan, seperti api kecil yang terus dijaga agar tidak padam. Farhan berdiri dan berjalan ke halaman masjid. Dari sana ia bisa melihat hampir seluruh desa. Beberapa rumah besar tampak terang benderang di kejauhan. Rumah-rumah itu terlihat megah, tetapi sekarang Farhan menyadari sesuatu. Kemewahan itu berdiri di atas janji yang berbahaya. Janji yang mungkin sudah mengikat desa ini selama puluhan tahun. Pak Rahmat keluar menyusulnya. "Ustadz, apakah pesugihan ini bisa dihentikan?" tanyanya dengan suara ragu. Farhan tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah hutan bambu yang tampak seperti lautan hitam di bawah langit malam. Kemudian ia berkata pelan, "Semua perjanjian bisa diputus." Pak Rahmat terlihat sedikit lega. Namun Farhan melanjutkan kalimatnya. Namun, semakin lama perjanjian itu berlangsung, semakin besar pula kekuatan yang menjaganya. Angin kembali berhembus dari arah hutan. Suara bambu yang bergesekan terdengar seperti sesuatu yang sedang bergerak di dalam kegelapan. Farhan menatap hutan itu cukup lama. Perasaannya mengatakan bahwa Ki Wiradipa belum mengatakan semua hal. Ada satu rahasia lain yang lebih besar. Rahasia yang mungkin menjadi alasan sebenarnya mengapa pesugihan kerta putih tidak pernah dihentikan sejak dulu. Dan Farhan mulai menyadari satu kemungkinan yang membuat hatinya sedikit bergetar. Bagaimana jika Ki Wiradipa bukan hanya penjaga ritual itu, melainkan seseorang yang memiliki hubungan jauh lebih dalam dengan sejarah kelam desa Kertajaya? Hari-hari setelah Farhan mengetahui sejarah pesugihan kerta putih, terasa seperti berjalan di atas tanah rapuh. Desa Kertajaya masih terlihat hidup seperti biasa, namun di balik aktivitas itu ada ketegangan yang sulit dijelaskan.
Warga mulai sadar bahwa masalah yang mereka hadapi bukan sekedar kejadian aneh biasa. Beberapa orang yang pernah menandatangani perjanjian mulai jatuh sakit. Tubuh mereka lemah tanpa sebab yang jelas. Ada yang mengeluh selalu bermimpi didatangi sosok tinggi tanpa wajah. Ada pula yang merasa seperti ada seseorang berdiri di dekat tempat tidur setiap malam. Ketakutan itu menyebar cepat, seperti asap yang keluar dari rumah terbakar. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit dihentikan. Sore hari menjelang malam, Farhan memanggil beberapa warga yang berani datang ke masjid. Wajah mereka tampak tegang. Beberapa membawa keluarga mereka karena takut ditinggalkan sendirian di rumah. Lampu-lampu masjid menyala terang, tetapi suasana tetap terasa berat. Pak Rahmat duduk di dekat Farhan, sementara beberapa lelaki desa berdiri di halaman. "Ustadz," kata Pak Rahmat pelan, "apa yang harus kita lakukan sekarang?" Farhan menatap semua orang yang hadir. Di mata mereka terlihat dua hal yang sama kuat, harapan dan ketakutan. Ia menarik napas perlahan sebelum berbicara. Perjanjian pesugihan itu harus diputus malam ini. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung saling memandang. "Kenapa malam ini?" tanya seorang warga. Farhan menjawab dengan tenang, "Karena penagihan sudah dimulai." Ia mengingat kata-kata Pak Hadi di sawah beberapa hari lalu. Waktu perjanjian hampir selesai. Jika Farhan tidak bertindak sekarang, kemungkinan besar korban akan terus bertambah. Namun memutuskan pesugihan bukan perkara mudah. Ritual itu sudah berjalan puluhan tahun. Kekuatan yang menjaganya pasti tidak kecil. Keadaannya seperti mencoba memotong akar pohon tua. Akar itu mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi menyebar jauh di dalam tanah. Jika salah memotong, pohon itu justru bisa tumbuh lebih kuat. Farhan kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas putih yang telah ia kumpulkan dari rumah warga yang pernah membuat perjanjian. Kertas-kertas itu diletakkan di atas meja kayu di dalam masjid. Tulisan merah di atasnya tampak seperti luka yang belum kering. "Semua kertas ini harus dimusnahkan," kata Farhan. "Apakah itu cukup?" tanya Pak Rahmat. Farhan menggeleng pelan. "Tidak." Ia menatap arah hutan bambu. Ritual pemutusannya harus dilakukan dengan doa sepanjang malam. Beberapa warga terlihat ragu. Malam di desa itu kini terasa berbeda dari sebelumnya. Banyak orang takut keluar rumah setelah maghrib karena sering muncul bayangan aneh di jalan. Namun ketakutan mereka juga disertai rasa putus asa. Jika pesugihan itu tidak dihentikan, desa mungkin akan terus dihantui kejadian mengerikan. Akhirnya beberapa warga mengangguk setuju. Menjelang tengah malam, halaman masjid dipenuhi orang-orang yang ingin melihat apa yang akan terjadi. Sebagian membawa lampu minyak, sebagian hanya berdiri diam sambil berdoa dalam hati. Farhan duduk di tengah masjid. Di depannya terdapat wadah tanah berisi arang panas. Di atasnya ia meletakkan satu persatu kertas putih perjanjian. Pak Rahmat dan beberapa warga lain duduk di belakangnya. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, Farhan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang tenang namun kuat. Suara bacaannya mengalir di dalam masjid seperti air sungai yang terus bergerak. Awalnya semuanya terlihat biasa, namun setelah beberapa menit, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pintu masjid yang terbuka bergoyang keras, lampu gantung bergetar pelan. Beberapa warga yang berada di halaman mulai gelisah. Suara bambu dari arah hutan terdengar sangat keras malam itu. Batang-batangnya saling beradu seperti kayu yang dipukul. Seorang pemuda yang berdiri di halaman tiba-tiba berteriak, "Ada sesuatu di sana!" Semua orang menoleh ke arah jalan desa. Di kejauhan terlihat bayangan tinggi berdiri di dekat pohon besar. Bentuknya kurus dan menjulang seperti tiang gelap. Wajahnya tidak terlihat. Bayangan itu hanya berdiri diam. Namun jumlahnya tidak hanya satu. Perlahan, beberapa bayangan lain muncul di belakangnya, seperti barisan penjaga yang datang dari kegelapan. Suasana halaman masjid langsung dipenuhi ketakutan. Beberapa warga hampir lari pulang, tetapi Pak Rahmat segera menahan mereka. "Jangan pergi," teriaknya. "Tetap di sini." Di dalam masjid, Farhan tetap melanjutkan bacaannya. Suaranya tidak berubah sedikit pun.
Satu demi satu kertas putih dimasukkan ke dalam wadah arang. Anehnya kertas-kertas itu tidak terbakar seperti biasanya. Mereka justru menghitam perlahan, seolah api sedang memakan sesuatu yang lebih daripada sekedar kertas. Angin semakin kencang, beberapa jendela terbanting keras. Di halaman bayangan-bayangan tinggi mulai bergerak mendekati masjid. Langkah mereka tidak bersuara, tetapi setiap gerakannya terasa seperti tekanan di udara, seperti awan badai yang berjalan mendekati kota kecil. Namun Farhan tetap duduk tenang. Ia membaca ayat terakhir dengan suara yang lebih kuat. Ketika ayat itu selesai dilantunkan, sesuatu yang aneh terjadi. Semua kertas putih di dalam wadah arang tiba-tiba menyala terang. Api besar muncul tanpa disulut. Cahaya itu menerangi seluruh ruangan. Pada saat yang sama, terdengar suara jeritan panjang dari arah hutan bambu. Jeritan itu bukan suara manusia, lebih mirip suara sesuatu yang terluka. Bayangan-bayangan di halaman berhenti bergerak, lalu satu persatu menghilang ke dalam kegelapan. Namun Farhan tahu, ritual ini belum benar-benar selesai, karena satu hal masih tersisa. Sumber utama pesugihan itu masih berada di hutan bambu. Dan di sana, seseorang pasti sudah merasakan bahwa perjanjian lama yang dijaganya selama bertahun-tahun baru saja mulai runtuh. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah api di wadah tanah menyala terang dan kertas-kertas perjanjian berubah menjadi abu, suasana di halaman masjid perlahan kembali tenang. Angin yang sebelumnya berhembus keras mulai melemah, seperti badai yang kehilangan tenaga setelah menghantam pantai. Warga yang berkumpul masih berdiri dengan wajah tegang. Beberapa orang memandang ke arah jalan desa dengan hati-hati, seolah takut bayangan tinggi itu muncul kembali. Namun halaman masjid kini hanya dipenuhi cahaya lampu minyak dan napas lega yang tertahan. Pak Rahmat berjalan mendekati Farhan yang masih duduk di dalam masjid. "Ustadz, apakah sudah selesai?" tanyanya pelan. Farhan menatap abu hitam di dalam wadah tanah. Kertas putih yang tadi berisi perjanjian kini hanya tersisa serpihan kecil yang mudah hancur ketika disentuh. Ia menggeleng perlahan. Belum. Jawaban itu membuat Pak Rahmat kembali gelisah. "Kenapa?" Farhan berdiri dan menatap ke arah hutan bambu di ujung desa. "Karena sumbernya masih ada." Kalimat itu membuat beberapa warga yang mendengar langsung saling memandang. Mereka semua tahu siapa yang dimaksud. Ki Wiradipa. Selama lelaki tua itu masih menjaga altar pesugihan di hutan, kemungkinan besar kekuatan perjanjian itu belum benar-benar terputus. Keadaan ini seperti memotong ranting pohon beracun tanpa mencabut akarnya. Daunnya mungkin gugur, tetapi racunnya masih tertanam di dalam tanah. Farhan melangkah keluar dari masjid. Langit malam tampak lebih gelap dari sebelumnya. Bulan tertutup awan tipis yang bergerak perlahan. Beberapa warga mencoba menahan Farhan. "Ustadz, jangan ke hutan sekarang," kata seorang lelaki dengan wajah khawatir. Tempat itu tidak aman. Namun Farhan tetap berjalan menuju jalan tanah yang mengarah ke hutan bambu. Pak Rahmat akhirnya ikut menyusul. Beberapa pemuda desa juga ikut dari belakang, meskipun langkah mereka dipenuhi keraguan. Perjalanan menuju hutan terasa berbeda malam itu. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis. Suara bambu yang biasanya bergesekan kini terdengar lebih keras. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang tidak seharusnya didatangi manusia. Ketika mereka sampai di rumah kayu Ki Wiradipa, pemandangan yang mereka lihat membuat semua orang terdiam. Rumah itu tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Angin berputar di sekitarnya seperti pusaran kecil. Beberapa kertas putih yang tergantung di depan rumah beterbangan liar, menabrak dinding kayu dan jatuh ke tanah. Dari dalam ruangan terdengar suara benda pecah. Farhan mendekat ke pintu. Pintu kayu itu terbuka sendiri dengan suara panjang yang serak. Di dalam ruangan, altar tempat Ki Wiradipa biasanya duduk tampak berantakan. Kertas-kertas perjanjian yang tersisa beterbangan di lantai. Beberapa di antaranya mulai terbakar sendiri tanpa api yang jelas. Di tengah ruangan, Ki Wiradipa berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Kulitnya pucat seperti orang yang baru kehilangan seluruh tenaganya. Matanya menatap Farhan dengan ekspresi aneh. Bukan marah, bukan takut, melainkan seperti seseorang yang sudah mengetahui akhir dari cerita panjang. "Kau melakukannya,"
kata Ki Wiradipa dengan suara berat. Farhan tidak menjawab. Ia hanya menatap altar yang kini mulai retak. Kayu meja itu perlahan pecah seperti diserang sesuatu dari dalam. Perjanjian itu sudah mulai runtuh. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah hutan, seperti pohon besar yang patah. Angin bertiup lebih kuat dan membuat bambu-bambu di sekitar rumah bergoyang liar. Suasana menjadi seperti pusat badai yang berputar di tengah kegelapan. Makhluk penjaga itu sedang marah, kata Ki Wiradipa pelan. Farhan melangkah lebih dekat. Pesugihan ini harus berakhir. Ki Wiradipa tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar lemah. Berakhir? Pesugihan ini sudah hidup lebih lama dari kita semua. Ia menunjuk ke arah lantai yang dipenuhi kertas putih. Setiap perjanjian adalah rantai. Rantai itu mengikat manusia dan juga makhluk yang menjaga harta. Farhan tidak mundur. Ia membaca beberapa ayat dengan suara yang tegas. Saat ayat itu dilantunkan, sesuatu yang aneh terjadi. Kertas-kertas putih di lantai tiba-tiba terbakar sekaligus. Api menyala dengan warna merah terang, lalu berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Altar kayu di tengah ruangan retak semakin besar. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seperti ada sesuatu yang sedang hancur jauh di bawah rumah itu. Ki Wiradipa terhuyung. Tubuhnya hampir jatuh, tetapi ia tetap berdiri dengan susah payah. Matanya menatap Farhan dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya kau hancurkan. Angin tiba-tiba berhenti. Api terakhir di lantai padam sendirinya. Rumah kayu itu mulai bergetar pelan seperti bangunan tua yang kehilangan fondasinya. Para pemuda yang berdiri di luar langsung mundur ketakutan. Retakan panjang muncul di dinding rumah. Kayu-kayu tua mulai patah satu persatu. Pesugihan kerta putih yang selama 20 tahun berdiri di hutan bambu akhirnya runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak besar. Namun sebelum rumah itu benar-benar roboh, Ki Wiradipa mengucapkan satu kalimat terakhir kepada Farhan. Kalimat itu membuat pemuda itu terdiam. Kau menghancurkan warisan darahmu sendiri. Dan detik berikutnya, rumah kayu itu runtuh dengan suara keras yang menggema di seluruh hutan. Debu dari runtuhan rumah kayu masih berterbangan ketika suara kayu patah terakhir berhenti terdengar. Hutan bambu yang tadi bergemuruh perlahan kembali sunyi. Angin yang sebelumnya berputar liar kini hanya berhembus pelan, seolah alam ikut kelelahan setelah menyaksikan sesuatu yang telah berlangsung terlalu lama. Para pemuda desa yang berdiri tidak jauh dari tempat itu saling memandang dengan wajah pucat. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Rumah tua Ki Wiradipa yang selama bertahun-tahun berdiri kokoh di tengah hutan, kini hanya tersisa tumpukan kayu patah dan tanah yang retak. Pak Rahmat berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. "Apakah sudah berakhir?" tanyanya dengan suara lirih. Farhan tidak langsung menjawab. Ia menatap reruntuhan rumah itu dengan pandangan dalam. Kata-kata terakhir Ki Wiradipa masih terngiang di kepalanya seperti gema di lorong panjang. "Kau menghancurkan warisan darahmu sendiri." Kalimat itu terasa seperti batu yang dijatuhkan ke dalam pikirannya. Para pemuda desa yang berdiri tidak jauh dari tempat itu mulai memeriksa tumpukan kayu yang berserakan. Mereka menggeser papan-papan yang patah untuk memastikan tidak ada api yang masih menyala. Di tengah reruntuhan, tubuh Ki Wiradipa akhirnya ditemukan. Lelaki tua itu terbaring di atas tanah dengan mata tertutup. Wajahnya tampak tenang, jauh berbeda dengan ekspresi keras yang sering terlihat sebelumnya. Seolah seseorang yang telah menyelesaikan tugas panjang dan akhirnya berhenti berjalan. Di samping tubuhnya, terdapat sesuatu yang menarik perhatian Farhan. Selembar kertas putih. Kertas itu terlihat berbeda dari yang lain. Permukaannya masih bersih, tidak hangus oleh api yang tadi membakar altar pesugihan. Farhan mengambilnya perlahan. Tulisan merah kembali terlihat di atasnya. Namun kali ini bukan simbol aneh seperti sebelumnya, melainkan kalimat pendek yang ditulis dengan tangan tua. Angin malam membuat ujung kertas itu bergetar pelan seperti daun yang hampir jatuh dari ranting. Farhan membaca tulisan itu dengan hati-hati. Semua orang yang berdiri di sekitarnya menunggu dalam diam. Ketika Farhan selesai membaca, wajahnya berubah. Pak Rahmat langsung menyadarinya. "Ada apa, Ustadz?"
Farhan tidak segera menjawab. Ia menatap kembali tubuh Ki Wiradipa yang terbaring di tanah. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Ini bukan perjanjian pesugihan." Pak Rahmat mengerutkan kening. "Lalu apa?" Farhan menyerahkan kertas itu. Tulisan di sana berbunyi sederhana, tetapi terasa berat seperti batu besar. Sebuah pengakuan bahwa Ki Wiradipa pernah memiliki seorang anak laki-laki yang hilang bertahun-tahun lalu. Anak itu dibawa pergi oleh ibunya untuk menjauh dari kehidupan gelap sang ayah. Pak Rahmat membaca tulisan itu dengan wajah bingung. Kenapa ia menulis ini? Farhan tidak menjawab. Ia menunjuk bagian bawah kertas itu. Di sana terdapat satu kalimat lain yang lebih pendek, namun cukup untuk membuat suasana menjadi sangat sunyi. Nama anak yang disebut dalam tulisan itu adalah Farhan. Pak Rahmat mengangkat wajahnya dengan mata membesar. "Ustadz?" Farhan berdiri diam. Hutan bambu di sekitarnya kembali bergoyang pelan diterpa angin malam. Suara bambu yang saling bersentuhan terdengar seperti bisikan panjang. Semua potongan cerita yang sebelumnya terasa terpisah kini mulai menyatu. Ki Wiradipa tidak pernah terkejut ketika Farhan datang ke rumahnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sudah menunggu. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu suatu hari seseorang akan datang untuk menghentikan pesugihan itu. Dan orang itu ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Farhan menatap langit malam yang tertutup awan tipis. Perasaannya terasa campur aduk. Ia datang ke desa ini hanya untuk menggantikan imam masjid yang sakit. Namun tanpa disadari, langkahnya justru membawanya ke dalam cerita yang jauh lebih dalam. Cerita tentang dosa lama yang akhirnya harus dihentikan. Pak Rahmat berdiri di sampingnya dengan wajah masih terkejut. "Jadi, Ki Wiradipa adalah..." Farhan mengangguk pelan. "Ya," kata itu keluar sangat pelan tetapi cukup jelas. Suasana hutan kembali sunyi setelah pengakuan itu. Para pemuda desa tidak berani berbicara. Mereka hanya berdiri diam, seperti saksi yang baru saja melihat akhir dari kisah panjang. Namun Farhan tahu satu hal. Meskipun pesugihan Kertaputih telah runtuh, bekasnya tidak akan hilang begitu saja. Seperti tanah yang pernah terbakar, desa ini masih membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Farhan berjalan menjauh dari reruntuhan rumah itu. Ketika melewati jalan kecil di tepi hutan, angin tiba-tiba bertiup pelan. Sesuatu terbang melintasi udara. Selembar kertas putih. Kertas itu terlihat seperti halaman pertama. Farhan kemudian melanjutkan langkahnya kembali ke desa. Di belakangnya, hutan bambu kembali sunyi. Namun di tanah yang gelap, kertas putih itu bergerak sedikit tertiup angin, seolah menunggu seseorang menuliskan sesuatu lagi di atasnya. Di akhir cerita nanti, sebuah kertas putih terakhir ditemukan di samping tubuh dukun yang hancur tertimpa rumahnya. Di kertas itu tertulis sebuah nama yang membuat ustadz muda tersebut membeku dalam diam. Nama yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan terlibat dalam pesugihan paling gelap di desa itu. Dan ketika kalian tahu siapa nama yang tertulis di kertas tersebut, kalian akan sadar bahwa kisah ini ternyata jauh lebih menyeramkan dari sekedar pesugihan biasa. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir. Karena rahasia di balik pesugihan Kertaputih baru benar-benar terungkap di bagian terakhir cerita ini.